Udah. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah hadir di Zoom Meditasi Gratitude ini. Meditasi Gratitude Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah berlangsung 6 tahun. Nah, saat ini kita akan eh, mendengar kebijakan dari Jawa, pitutur luhur mengenai amarah ya, Pak Yatono ya. Iya, betul. Ya, Eh, silakan Pak Yatono. Mungkin marilah sebelumnya itu kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas diberikan kita waktu, kesehatan, ruang dan panjang. Jadi eh, sehingga kita bisa dapat eh, berkumpul di acara Dikset itu pagi hari ini. Mungkin saya di sini akan memberikan sedikit nasihat pitutur luhur tentang amarah itu. Jadi kadang-kadang yang namanya amarah itu mungkin nggak bisa banyak yang tidak bisa kita sadari, atau amarah yang juga membuat hidup kita menjadi kurang bahagia, kurang damai, dan menjadikan orang-orang di sekitar kita kurang begitu respect dengan kita. Adapun nasihat pitutur luhur itu yang dalam bahasa Jawa, yaitu satu itu, wong sing isih gampang nesu kuwi tondo durung rampung ngadepi awake dhewe. Artinya itu orang yang mudah marah itu tandanya belum selesai menghadapi dirinya sendiri. Jadi kalau dalam pikiran kita itu masih belum, kita itu belum bisa berpikir positif atau berdamai. Nah, itu kita itu sangat mudah sekali terpancing oleh emosi yang di luar dari kendalikan kita. Jadi kita itu harus pandai-pandailah dalam menghadapi emosi yang dari luar, yaitu mungkin emosi itu bermacam-macam, bisa dari kekurangan harta benda, atau mungkin karena keadaan kita yang sesuai yang diharapkan. Jadi mungkin sesuatu yang di luar dikendalikan kita, tiba-tiba suasana panas, turun hujan. Kalau untuk orang-orang yang ibu-ibu atau menjemur pakaian, itu kan efeknya jadi pada mulai ada pada marah, oh panas-panas terus hujan lah, itu salah satu pemicu emosi juga begitu. Jadi di luar kendalikan kita. Yang kedua, pitutur luhur itu dudu wong liya sing sah, mung atimu sing durung resik. Jadi artinya itu bukan orang lain yang salah, tapi karena dalam hatimu itu kurang bersih, jadi menjadikan kita itu mudah marah, mudah terpancing oleh emosi yang di luar kendalikan kita. Jadi kalau hati kita itu udah bersih, damai, tentram, insya Allah dari manapun datangnya cobaan ataupun sesuatu yang membuat kita itu marah, kita bisa berpikir lebih jernih, bisa berpikir lebih
positif. Kita lebih berpikir untuk jangka panjangnya. Jadi jangan langsung kita itu begitu emosi langsung marah-marah begitu. Jadi dengan kita menguasai hati, insya Allah akan lebih tenang. Kemudian yang ketiga, jadi oke sing bangga iso cepet nesu dikira gas, padahal mau ora iso ngemrosok. Artinya itu banyak orang yang bangga bisa marah cepat, dikira gas, padahal sebetulnya itu kalau orang muda emosi itu menandakan bahwa batin kita itu sangat lemah. Jadi kita itu sangat rapuh. Jadi dengan kita itu mudah marah, mudah sekali terombang-ambing oleh keadaan. Keadaan yang suatu misal kita di dalam perjalanan pulang dari bekerja, pakai sepeda motor, pas di perempatan perjalanan atau di lampu bangju ada orang yang cerok lalu mau menabrak kita, sehingga kita itu bisa marah. Itu akibatnya kan bisa fatal begitu. Kalau dengan kita bisa menahan nafas, menahan amarah itu, dengan begitu mungkin perkelahian atau kecelakaan mungkin bisa dihindari. Dengan kita tenang, damai, bersepeda motor itu akan jauh lebih aman daripada kita tergesa-gesa. Jadi dengan begitu dimanapun tempat kita itu harus selalu lebih hati-hati, apalagi di tempat yang umum itu harus selalu waspada, jangan sampai mudah terbawa emosi. Selanjutnya, wong sing sabar kuwi dudu pengecut, nanging kuwi sing paling kuat. Yaitu maksudnya orang yang sabar itu bukanlah pengecut, tapi dialah yang kuat. Jadi kalau ada orang Jawa itu sabar itu ada batasnya. Ya memang ada batasnya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kesabaran itu juga sangat diperlukan. Karena dalam rumah tangga pun kesabaran itu sangat-sangat dianjurkan. Yang namanya dua sejoli antara pria dan wanita yang sudah jadi sepasang, udah resmi jadi nikah. Jadi kan itu kan dua ide atau dua pikiran. Jadi harus menyadari antara putra dan putri itu jalan pikirannya itu enggak sama, apalagi yang umurnya jauh berbeda, pendidikannya juga jauh berbeda. Nah itu makanya dengan
kita lebih sabar, lebih toleran dengan pasangan, akan menekan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian kita harus saling komunikasi yang sehat. Nah, jadi antara pasangan itu nggak boleh egois, mau menang sendiri, apalagi mengumbar marah-marah dengan pasangan. Pitutur luhur yang kelima yaitu ben atimu amarah ora ana papan kanggo welas. Jadi artinya jika marah tidak ada rasa kasih sayang, ya itu. Jadi mungkin kita ambil contoh yang simpel aja. Jadi kalau dalam rumah tangga marah, sedang bertengkar itu, suatu misal ada tamu mau kasih makanan, nah, itu nggak jadi bertamu. Kalau tetangga itu lihat kita marah, ya itu jadi nggak berani ketuk pintu. Ya itulah, ya seperti itulah. Tidak ada rasa kasih sayang. Nah, tetangga kan inginnya mau memberi istilahnya memberi makanan, kan memberi kasih sayang, istilah sebagai tetangga itu, karena di dalam rumah itu sedang kacau, sedang marah-marah, ya tetangga jadi tak masuk itu. Jadi nggak jadi ke situ. Mungkin ini kalau udah nggak marah. Begitu juga dengan rezeki yang langsung dari atas sana itu. Kalau dalam keluarga itu nggak ada kedamaian, nggak ada ketentraman. Oh, hawane cuma marah dengan itu, iri, dengki, selalu menggunjing kejelekan orang lain, atau tetangga selalu iri dengan harta benda tetangga. Itu rezeki yang dari atas sana itu nggak akan lancar. Tapi dengan kita itu berdamai dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, apalagi sesama tetangga juga damai, insya Allah nanti tetangga itu akan banyak yang pasti akan membantu, dalam arti memberikan kasih sayang kepada kita. Jadi kasih sayang itu nggak berupa makanan aja, kadang-kadang silaturahmi. Nah, tetangga itu senang silaturahmi, berbagi ilmu dan lain-lain kepada kita. Itu juga termasuk salah satu kasih sayang yang tiada nilai harganya. Nah, kemudian pitutur Jawa yang luhur itu, nesu kuwi geni yen ora kendhaleni bakal ngobo rasa tentremmu dhewe. Jadi artinya marah itu ibaratnya jika tidak kamu kendalikan, setiap hari akan memberikan dampak yang kurang bagus dan pada dirimu dan keluargamu, bahkan tetanggamu juga. Jadi intinya kan itu, kalau kita itu nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, nah itu pasti akan berbahaya untuk semuanya. Jadi untuk orang sekitar, untuk keluarga, untuk orang, rekan-rekan kerja. Jadi ibaratnya itu di dalam tubuh ini ada energi api. Jadi energi api atau itu kan panas. Jadi dengan
panas itu akan membakar semua rasa yang ada di dalam tubuh ini. Jadi rasa belas, pokoknya rasa-rasa yang damai akan terbakar habis. Yang ada hanyalah rasa yang seperti api tadi, rasa yang panas itu seperti iri, dengki, dan rasa menggunjingkan orang lain. Pokoknya yang negatif itulah ya rasa yang kurang bagus untuk tubuh kita. Jadi harusnya kita sadari, jadi dengan kita menyadari bahwa ada api, ada energi panas dalam tubuh itu, dalam tubuh ini, kita bisa melakukan grounding, dalam arti kita bisa berjalan-jalan atau menyalurkan energi panas tadi. Ya, kemungkinan kita kalau dalam umat Islam mungkin bisa berwudu atau berdoa atau juga dengan meditasi. Yang ketujuh yaitu ojo nesu wae nggih Gusti Allah mboten remen manah ingkang. Artinya jangan marah terus. Gusti Allah tidak suka hati yang gelap dan jadi mungkin kalau orang yang sering marah, sering punya pikiran yang negatif itu akan terpancar di aura di mukanya, di aura di tubuhnya. Kalau dalam fisik mungkin orangnya kurus teking itu kalau yang sering marah itu. Ada juga raut wajahnya itu sangat mengerikan dan kelihatan tua sekali padahal umurnya masih muda. Itulah karena dengan sering marah itu kan mengeluarkan energi panas. Energi panas itu untuk hati kurang bagus, untuk jantung apalagi kurang bagus, untuk otak juga kurang bagus, karena efeknya terus tekanan darah tinggi kita bisa naik. Terus stres kita itu kalau marah itu stres terus, jadi terus nggak bisa tidur nyaman, tidur aja nggak bisa nih. Mungkin sedikit baru tidur sebentar langsung terbangun, teringat masa-masa yang bikin marah, teringat masa lalu atau gimana, kemudian marah lagi, bingung lagi. Ya itu yang akibat itu kalau suka marah, kita suka marah. Yang kedelapan yaitu sinten sing tahan meneng yen disakiti, wis kuwi tandha wis meneng ngadepi awake dhewe. Jadi artinya siapa yang mampu tenang disakiti, itu tandanya dia sudah menang melawan diri sendiri. Karena kita kan tahu yang paling sukar itu adalah melawan diri kita sendiri, melawan hawa
kita sendiri. Kadang-kadang mungkin kalau cuma sekitaran kita, kalau punya hanya anak-anak kecil rewel atau itu motor-motor berbegi berang lewat, itu mungkin kita nggak terpengaruh, mungkin nggak terpengaruh. Tapi kalau kita itu paling sukar itu yaitu menguasai diri itu. Jadi, mungkin kalau kita nggak menguasai diri, orang yang begitu liwat di depan kita aja, melirik aja, itu di kita menantang, orangnya itu menantang kita. Kita kan langsung hitam, jadi bilang, ngapain kamu berani menantang lah, itu karena kita itu ego kita merasa dikalahkan gitu loh, seolah-olah dia itu mengece. Sebetulnya itu mungkin dia tuh bermaksud begitu, mungkin karena maaf ada yang kedua belah matanya ada yang juling, itu dengan kita itu menyadari, wah, itu dengan kita menyadari menguasai hati kita, kedamaian kita itu, ya jadi nggak dikira menantang. Atau mungkin kalau anak-anak kecil atau yang muda sejak pakai sepeda motor itu di jalan dengan kencang, kita kan kalau mudah marah itu, wah, itu karuan pakai motor belombongan cepat lagi. Nah, itu kan kita nggak tahu. Nah, karena sebenarnya hati kita harus mengetahui. Nah, karena mungkin dia itu sedang mengetes motor karena dia bengkel lah. Ya, jadi kita dengan kita menguasai hati kita, pikiran kita, insya Allah hal-hal seperti itu kita nggak, istilahnya nggak ada respect sama sekali. Karena kekuatan sejati itu bukanlah saat kita meledak marah, melainkan saat kita mampu menguasai diri kita sendiri. Jadi yang namanya marah itu boleh, kita itu manusia biasa itu boleh, tapi kan marah itu ada tujuannya. Suatu misal dalam anak itu agak melenceng, yang keterlaluan, kita nasihati nggak pernah diindahkan, udah berulang-ulang nggak pernah diindahkan, kemudian kita marah, tapi tujuan supaya anak itu berbuat lebih baik. Begitu juga mungkin ada yang dalam kehidupan rumah tangga atau dalam bermasyarakat, kita itu sering bergaul dengan mereka, kemudian kita selalu diejek, dibully, bahkan dimaki-maki sering. Saat itulah saatnya kita harus marah, jangan mentang-mentang biar mereka menghina kita terus. Jadi tapi dengan catatan, marah tidak harus berkepanjangan. Jadi saat itu marah, perlihatkan bahwa kita itu punya harga diri. Gitu. Jadi jangan marah langsung mengajak berantem, langsung kita berkelahi sampai babak penghabisan. Nah, itu kurang bagus. Jadi dalam arti marah masih terkendalikan gitu. Jadi mungkin memang meredam marah pada saat kita marah itu ya perlu pembelajaran, perlu latihan yang khusus. Jadi maksudnya kalau belum pernah melakukan atau pada saat marah itu harus kita sadarinya. Jadi salah satu meredam
atau mengendalikan emosi supaya mengelola, supaya tidak meledak marahnya dan merugikan diri sendiri. Salah satunya yaitu satu, kita atur nafas. Jadi mungkin saat marah itu tegang, nafas jadi lebih cepat, kemudian kita tarik nafas, langsung ditahan 4 detik. Jadi kita menarik nafas lalu ditahan 4 detik, kemudian hembuskan 6 detik. Itu dilakukan berulang kali. Itu insya Allah itu bisa menyalurkan energi kemarahan kita. Jadi kita kemudian bisa juga dengan beri jeda sebelum kita bertindak. Jadi sebelum kita mau bertindak pada saat marah itu, kita harus berpikir panjang. Jadi berpikir ulang, apakah ini baik untuk kedepannya atau akan merugikan kita. Juga kalau kita nggak kuat itu pergi. Jadi maksudnya pergi, jangan pergi jauh. Jadi umpamanya pergi mungkin dengan ke kebun atau pergi, kemudian intinya kita itu meredam marah. Kemudian kita itu ketiga gitu, kita itu mengetahui, kenali pemicu marahnya. Jadi apa penyebabnya? Mungkin karena kecapean atau merasa tidak hargai atau karena stres yang berlebihan, pekerjaan yang banyak. Lah itu kita bisa menyadari. Jadi dengan kita istirahat yang cukup, insya Allah bisa dikendalikan. Kemudian salurkan energi marah ini dengan energi yang bagus, istilahnya untuk kebaikan. Suatunya kita itu jalan-jalan, kemudian ke kebun, kemudian menulis, pokoknya, atau menggambar. Jadi istilahnya kita salurkan energi marah itu. Jadi jangan kita marah langsung membanting gelas, membanting piring. Nah itu salah dalam menyalurkan energinya. Kemudian ubah cara berpikir kita. Jadi suatu misal berpikir kita harus lebih konstruktif, harus berpikir jangka panjangnya. Kalau suatu misal dengan pasangan marahnya begini, kamu harus suatu misal terus gini, ini akibatnya kurang bagus untuk keluarga, untuk saudara. Yaitu kita berpikirnya yang jangka panjang, karena mungkin karena kemarahan itu kan bisa dari luar atau dari teman-teman atau dari keluarga-keluarga yang lain. Juga kondisi yang kurang tidur, kondisi perut lapar, atau kelelahan, atau sedang bukek, nggak ada uang, itu juga bisa memicu kemarahan. Jadi dengan kondisi itu kita itu harus menyadari segala
suasana itu, segala rasa itu hanya sementara saja. Karena suatu misal kita sakit, itu kita sadari saja, itu mungkin bisa sembuh asal kita mau rubah pola makan, kita harus lebih sehat dalam konsumsi makanan. Itu jadi kita itu kan di dunia ini kan sebetulnya segala suasana baik buruk itu sifatnya kan sementara, nggak ada di dunia ini yang kekal istilahnya. Orang itu baik buruk, ada yang nggak buruk, itu kita harus sadari. Dengan kita nggak buruk, kita harus belajar untuk lebih baik. Kemudian latihan secara rutin dengan kita meditasi, mungkin bisa dengan meditasinya, kemudian atau dengan zikir. Begitulah kira-kira cara untuk meredam marahnya, dan pitutur luhur yang mungkin saya sharingnya pada pagi hari ini. Besar harapan kita, semoga kita bisa mengambil maknanya untuk kita semua. Terima kasih Ko Abi atas waktunya. Selamat pagi. Udah Ko Abi. Ya, Pak Yatono. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman lain, silakan. Apa kita Masih tutup? direkam enggak? Ditutup Masih dulu masih aja direkam. nanti. Ditutup aja dulu aja. Atau Oke, direkam. kita tutup. Terima kasih Pak Yatono atas sharingnya.